Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di program edukasi yang Waalaikumsalam. berjudul Pakar Biomedik Menjawab. Jadi ini adalah suatu program yang tujuannya adalah memberikan kontribusi pada kedokteran dan kesehatan dari sisi ilmu biomedik. Nah, untuk program kali ini kita beruntung kita akan berbicara dengan Profesor Ina Wanandi yang merupakan guru besar dari FKUI, sekaligus beliau adalah Ketua KIBI, yaitu Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Selamat siang, Dr. Zen Hafi. Baik, semoga sehat selalu ya, Dr. Zen. Ya, terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah atas kesempatan waktu yang diberikan dan keluangannya. Jadi mungkin kita langsung saja, Prof. Kita tahu bahwasanya ilmu kedokteran, kesehatan itu sudah cukup familiar lah di telinga masyarakat umum tentang manfaat dan perannya. Nah, tapi untuk ilmu biomedik barangkali masih ada yang belum terlalu paham atau mengetahui dengan jelas apa itu ilmu biomedik. Jadi mungkin nanti Prof bisa jelaskan sedikit, Prof, apa kira-kira ilmu biomedik dan apa perannya dalam ilmu kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Zen Hafi. Saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana ya, apa itu ilmu biomedik. Jadi ilmu biomedik ini adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip dasar dari atau pendekatan ilmu hayati, baik itu ilmu biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika, untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, pada tingkat sel, dan pada tingkat organ, juga untuk menjelaskan hubungan fenomena yang kita temukan pada kehidupan dengan terjadinya penyakit atau kelainan di dalam tubuh kita. Yang ketiga, juga ilmu ini juga mengembangkan dan menemukan pendekatan yang baru untuk mencegah, ya, untuk pencegahan, untuk terapi, dan juga untuk rehabilitasi serta regenerasi bila ada kelainan atau penyakit. Nah, itulah ilmu biomedik, mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana, secara mudah. Demikian, Ya, Dr. baik, terima kasih, Prof. Ya, artinya ini ilmu yang sangat komprehensif, yang mencakup dari ilmu dasar sampai aplikasinya juga bisa mencapai ke bidang terapan ya, di bidang kedokteran dan kesehatan. Ya. Baik. Nah, barangkali sesuai dengan kondisi yang relevan saat ini, misalnya pada pandemi COVID-19 ini, Prof, kalau ada yang bertanya kira-kira kontribusi ilmu biomedik dalam rangka penanggulangan pandemi ini kira-kira sejauh mana, Prof? Ya, kalau ditanya tentang kontribusi, ilmu biomedik ini yang paling banyak berkontribusi di antara ilmu-ilmu kedokteran pada umumnya. Bukan saya ingin menyombongkan pentingnya ilmu ini, namun kita bisa lihat dari mulai bagaimana kita mengenal virus COVID, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19, itu pengenalan mengenai virus itu adalah sesuatu yang dipelajari dalam ilmu biomedik. Virus, apa saja virus yang ada dan yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan sampai dengan jenis virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 dan mutasi-mutasinya. Publik awam sudah mengetahui banyak sekali sekarang mutasi yang timbul yang menyebabkan varian dari virus ini. Nah, ini dipelajari dalam ilmu biomedik. Kemudian juga cara mendeteksi virus tersebut. Cara mendeteksi virus tersebut baik dari materi genetiknya, yaitu materi RNA untuk virus SARS-CoV-2 ini, itu dideteksi dengan alat yang namanya PCR.
ya lebih komplitnya adalah real time PCR yang dipakai untuk mendeteksi materi genetik yang ada di virus, serta juga swab antigen. Itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada penelitian biomedik yang umum dipakai, dan sekarang ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat bahwa kita harus periksa PCR untuk bisa membuktikan bahwa kita tidak terinfeksi, atau swab antigen atau antibodi. Pada awalnya kan antibodi. Nah, mekanisme pemeriksaan antigen, antibodi, dan RNA dengan PCR itu adalah berdasarkan mekanisme yang kita pelajari untuk pemeriksaan di biomedik. Kemudian pada lebih jauh lagi, pada pencegahan, pada waktu sudah mulai ada infeksi yang masuk, kasus pertama yang ditemukan di Indonesia, kita harus bersiap-siap dengan pencegahan. Nah, pencegahan ini dimulai dari bagaimana kita hidup sehat dengan nutrisi yang baik, dan juga dengan suplemen yang semuanya tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh dari sisi imun. Misalnya dengan suplemen kita tahu ada vitamin D3, sudah dikenal, kemudian ada trace elemen seperti zinc, suplemen mineral zinc, kemudian juga sampai dengan antioksidan, suplemen antioksidan untuk meningkatkan pertahanan tubuh, baik itu vitamin C, vitamin E. Nah, itu semua dipelajari mekanismenya dalam ilmu biomedik, dan dapat dibuktikan bahwa memang ada mekanisme yang secara saintifik, secara ilmiah yang dipakai untuk bisa mempertahankan imun tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, kemudian lebih lanjut lagi adalah dari terapi. Ya, nah, terapi banyak sekali antivirus yang dicobakan atau dikenal, walaupun yang benar-benar langsung pada virus SARS-CoV-2 ini masih diperdebatkan yang mana yang sebenarnya benar-benar bisa mematikan. Nah, antivirus ini juga dipelajari dalam bidang ilmu biomedik, ya, dalam mikrobiologi ada dan farmakologi. Nah, itu ada bermacam-macam antivirus. Nah, kemudian juga belum lagi pendekatan terapi yang lainnya seperti penggunaan ivermectin, apakah ini adalah rasional atau tidak, itu suatu hal yang bisa dijelaskan dengan ilmu biomedik. Nah, dari segi terapi juga ada penggunaan plasma convalescence. Nah, mungkin masyarakat sudah mengenal orang yang pernah terinfeksi COVID itu diambil darahnya, plasmanya, kemudian dianggap sudah mengandung antibodi terhadap virus tersebut, virus yang menyebabkan COVID-19, sehingga antibodi itu yang ada di dalam darah orang yang baru sembuh itu dapat diberikan kepada orang yang sedang sakit, terinfeksi, dan sudah dibuktikan juga bisa menurunkan angka kematian, gitu, karena antibodinya diberikan secara langsung dan melawan virus yang ada di pasien yang sedang menderita COVID-19. Nah, itu juga suatu hal yang mekanismenya dipelajari dalam ilmu biomedik. Kemudian lebih jauh lagi pada rehabilitasi juga demikian, bagaimana saluran pernapasan kita ditingkatkan kapasitas atau volume oksigennya, volume maksimum untuk menyimpan oksigen, itu juga dipelajari dalam ilmu anatomi, bagaimana meningkatkan volume, dan ilmu fisiologi, latihan pernapasan yang dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas atau volume oksigen yang ada di dalam paru-paru kita, gitu. Nah, semuanya itu adalah bidang ilmu biomedik.
Jadi besar sekali perannya. Nah, sekarang ini satu hal yang saya lupa, vaksin yang diketahui sebagai pencegahan, juga penemuan vaksin ini atau pengembangan vaksin sekarang juga sedang giat dilakukan di Indonesia yang dinamakan vaksin merah putih. Ya, itu juga dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan biomedik. Ya, tentunya ya bekerjasama dengan para klinisi yang lebih mengetahui secara klinis, tapi pengembangan di dalam laboratorium itu adalah ilmuwan biomedik, baik itu vaksin mRNA maupun vaksin dari virus yang sudah dilemahkan. Ya, walaupun sekarang kita masih mengimpor vaksin, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita sudah mempunyai vaksin sendiri yang bisa digunakan sebagai bentuk sumbangan dari ilmuwan biomedik nasional. Demikian Dr. Zanavi, jadi kita lihat kalau dikatakan kontribusi itu bukan sekedar kontribusi, memang infeksi SARS-CoV-2 untuk COVID-19 ini itu memang biomedik yang berperan penting di situ. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa sekali. Jadi saya bisa katakan ilmu biomedik ini bisa dikatakan sebagai pemain utama ya. Pemain utama yang memang side by side bekerja dengan klinisi untuk menanggulangi COVID. Artinya kita sebagai ilmuwan biomedik itu berperan dari mulai sisi identifikasi, diagnosis, tata laksana, kemudian bahkan pencegahan, dan bahkan sampai tahap ke rehabilitasi. Jadi di sini membuktikan sebetulnya ilmu biomedik adalah ilmu yang memang merupakan suatu pendamping dari ilmu klinis agar bisa mewujudkan taraf kesehatan yang baik sekaligus menjadi penanggulangan utama bagi COVID-19 di Indonesia. Saya kira ini sudah cukup memberikan pengertian yang cukup jelas bagi kita semua tentang ilmu biomedik. Semoga nanti pada video-video berikutnya, Prof, kita akan berikan kesempatan pada pakar-pakar biomedik yang lain untuk membagi ilmunya agar manfaatnya lebih terasa bagi semua masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Ina atas waktunya. Semoga nanti ada kesempatan kita undang lagi buat mengisi acara yang serupa. Terima kasih, selamat siang Prof. Terima kasih, selamat siang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.